Pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-53. Dan di hari yang ke-53 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ulangan pasal 4 sampai dengan pasal 6. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Pada pasal 4 dengan judul perikop, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Jadi di sini Musa kembali menekankan kepada orang Israel supaya orang Israel benar-benar melakukan apa yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa itu. Dan di sini Musa meminta kepada orang Israel supaya orang Israel itu berlaku setia. Karena pengajaran dan firman Tuhan dan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan itu apabila orang Israel melakukannya dengan setia, maka itu bisa menjadi hikmat bagi bangsa Israel dan memberi bangsa Israel kemampuan atau kebijaksanaan di atas daripada bangsa lain pada umumnya. Di sini juga kembali Musa menekankan bahwa Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhannya yang hidup. Di sini Musa membuat satu buah pertanyaan atau sebuah statement kepada orang-orang Israel. Allah manakah di muka bumi ini yang pernah ada yang dia bisa berbicara langsung dengan umatnya? Dan Allah manakah di muka bumi ini yang dengan sengaja mencari sebuah bangsa dan menyelamatkan bangsa itu keluar daripada bangsa lain dan mengambilnya untuk menjadi miliknya? Hanya orang Israel saja. Dan juga Musa mengingatkan kepada orang Israel supaya mereka berhati-hati jangan sampai ada Allah lain di antara mereka. Karena Allah Israel itu adalah Allah yang cemburu dan apabila dia murka nanti dia bisa memunahkan orang Israel. Jadi kembali di sini ditekankan bahwa orang Israel harus setia dan taat kepada semua kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Kemudian masih di kitab Ulangan pasal keempat dengan judul perikop kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Jadi seperti kita baca di ayat-ayat sebelumnya bahwa Tuhan itu meminta orang Israel membuat kota-kota perlindungan. Guna daripada kota perlindungan ini adalah apabila ada di antara orang Israel yang membunuh sesamanya tanpa rasa permusuhan atau tanpa niat, maka orang itu bisa melarikan ke kota perlindungan sehingga orang yang penuntut darah tidak bisa membunuh orang yang membunuh sesamanya ini tanpa sengaja. Dan kota perlindungan ini ada 6, 3 di tanah Kanaan dan 3 di seberang sungai Yordan. Dan untuk di seberang sungai Yordan sendiri itu 3 kota itu yang dimaksud adalah kota Bezer di padang gurun. Ini kota perlindungan untuk suku Ruben. Kemudian ada kota Remot di Gilead. Kota ini adalah kota perlindungan bagi Bani Gad. Kemudian ada kota Golan di Basan, dan ini menjadi kota perlindungan bagi setengah daripada suku Manasye yang tinggal di seberang sungai Yordan. Masih di kitab Ulangan pasal keempat dengan judul perikop pendahuluan pengajaran Musa. Jadi di sini Musa mempersiapkan pemaparan apa-apa saja yang harus dimengerti oleh orang Israel daripada hukum Taurat itu. Jadi sepertinya pendahuluan pengajaran Musa ini adalah satu buah tempat, yaitu di seberang sungai Yordan, tepatnya di Bet Peor, di negeri Sihon. Dan ini menjadi satu buah tempat penulisan, tampaknya ya, kita nanti bisa cek lagi, tampaknya ini menjadi tempat atau lokasi penulisan kitab Ulangan ini sendiri. Pasal yang kelima dengan judul perikop ke-10 firman. Di sini Musa menceritakan kembali bagaimana orang Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tetapi perjanjian yang diikat ini adalah perjanjian antara Tuhan langsung dengan orang Israel. Jadi bukan sebuah perjanjian berdasarkan ikatan atau janji yang telah Tuhan berikan kepada nenek moyang, tidak. Tetapi perjanjian ini direct antara Tuhan dengan orang Israel. Di sini juga Musa menceritakan bagaimana kronologi Tuhan memberikan perjanjian itu di Gunung Horeb dalam bentuk tiang api, dan orang Israel sangat gentar pada waktu itu. Dan janji yang dimaksud di sini adalah 10 perintah Allah yang harus ditaati oleh orang Israel. Antara lain adalah yang pertama, jangan ada Allah lain atau membuat patung bagi orang Israel. Jangan sujud menyembah kepada patung-patung kepada ilah lain. Kemudian yang ketiga, orang Israel tidak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Keempat, orang Israel harus menjaga kekudusan hari Sabat. Kemudian yang kelima, orang Israel harus menghormati ayah dan ibu mereka agar lanjut umur mereka di tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Kemudian yang keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi-saksi dusta. Yang 10 adalah jangan mengingini istri sesamamu, baik rumahnya, baik budaknya, baik segala sesuatu yang dimiliki oleh sesamamu, jangan mengingininya.
Kemudian masih di pasal 5 dengan judul perikop Israel takut menghadap kedatangan Tuhan. Jadi di sini Musa kembali menceritakan bagaimana orang Israel itu sangat takut berhadapan dengan Tuhan, karena Tuhan itu datang dalam bentuk api, dalam bentuk kilat, dalam bentuk fenomena-fenomena alam yang besar. Jadi Israel cukup takut, dan karena takut bahkan mereka ngomong ke Musa, kalau nanti Tuhan yang langsung ngomong ke kita, takutnya kita mati semuanya. Oleh karena itu Musa meminta izin kepada Tuhan, dan Tuhan mengatakan apabila bangsa itu takut apabila Tuhan sendiri yang langsung berbicara dengan mereka, jadi mulai hari itu juga Tuhan berbicara lewat Musa, tidak direct langsung dengan bangsa itu. Dan rasa takut dan rasa gentar yang dimiliki oleh orang Israel ini dipandang baik oleh Tuhan, dan Tuhan ingin supaya orang Israel itu memang harus takut, gentar, dan takjub akan Tuhan, sehingga orang Israel benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, mereka kerjakan dengan tekun dan setia. Kemudian kita masuk ke kitab Ulangan pasal yang ke-6 dengan judul perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi di sini kembali Musa mengingatkan tentang pentingnya mengasihi Tuhan itu menjadi hal yang utama daripada orang Israel. Dan Musa menuliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Di sini Musa mengatakan kepada orang Israel supaya mereka mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Pokoknya segala sesuatu aspek dalam kehidupan orang Israel itu harus benar-benar dengan tujuan untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Di sini juga Musa menekankan kembali kepada orang Israel tentang pentingnya mengajar anak-anak mereka atau mengajar orang-orang muda di bawah mereka tentang kebesaran Tuhan, karena memang kebesaran Tuhan itu benar-benar dialami oleh orang Israel pada saat itu. Jadi bukan sesuatu yang didengar, tetapi sesuatu yang mereka alami, sehingga harusnya menceritakannya lebih gampang kepada orang-orang muda yang ada di bawah mereka. Dan pemberitaan firman atau pemberitaan Taurat ini harus benar-benar dilakukan kapanpun dan dimanapun. Di sini Musa menuliskan bahwa mereka harus menyampaikan itu kepada anak-anak mereka ketika mereka berbicara di rumah, atau ketika mereka duduk di rumah, ketika mereka dalam perjalanan, ketika mereka berbaring, bahkan ketika mereka bangun. Pokoknya membicarakan kebesaran Tuhan, membicarakan kasih Tuhan itu harus dilakukan oleh orang Israel kapanpun dan dimanapun. Musa mengatakan saking pentingnya untuk mengingat kasih Tuhan atau saking pentingnya mengingat perintah Tuhan, orang Israel harus menuliskannya pada tangannya, membuatnya pada dahinya menjadi seperti lambang, menuliskannya pada tiang pintu rumah, bahkan pada gerbang rumah. Jadi bahwa membicarakan kebenaran firman Tuhan, membicarakan kasih Tuhan, perintah Tuhan itu harus dilakukan oleh orang Israel dengan segenap kekuatan mereka dalam segala kesempatan. Dan di sini kembali juga Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Jadi apabila orang Israel berubah setia, mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan nanti bisa murka sehingga memunahkan keadaan mereka. Dan Musa juga mengingatkan kepada orang Israel supaya mereka ingat akan selalu bahwa mereka itu adalah budak dulu yang ada di Mesir, kemudian Tuhan memilih mereka, Tuhan membawa mereka keluar daripada negeri perbudakan kepada tanah perjanjian dengan tanda-tanda yang dahsyat, dengan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Dan di sini ditekankan apabila orang Israel bisa melakukannya dengan setia, dengan takut dan gentar akan Tuhan, tidak menyembah Allah-Allah lain, maka Tuhan akan memberkati orang Israel di tanah perjanjian atau di tanah pusaka yang Tuhan berikan kepada mereka. So, itu dia Bible Summary untuk kitab Ulangan pasal 4 sampai dengan pasal 6. Sekarang waktunya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Perikop yang barusan kita baca terambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat dengan judul perikop, Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Tetapi sebelum kita masuk ke ayat 4, saya pengen membaca di ayat 1.
Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah perkataan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa sumber hikmat, sumber kebijaksanaan, sumber keberhasilan, sumber kebesaran orang Israel itu bergantung pada kemampuan mereka mendengar dan melakukan setiap pengajaran yang diberikan oleh Musa, atau mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Dan di sini hal yang luar biasa, di sini dikatakan bahwa lakukanlah itu dengan setia. Jadi begini, apabila orang Israel dengar-dengaran akan perintah Tuhan, semua apa yang diajarkan Musa mereka lakukan dengan setia. Jadi tidak temporary, bukan angin-anginan. Jadi mendengarkan firman Tuhan, melakukannya daily, setiap hari dengan setia, maka kebenaran firman Tuhan yang mereka dengar ini, yang mereka lakukan ini akan membawa mereka menjadi orang-orang yang bijaksana dan berakal budi. Jadi perenungan kebenaran firman Tuhan, penyelidikan kebenaran firman Tuhan, melakukannya setiap hari, ternyata itu mengandung janji bahwa apabila dilakukan dengan setia, dengan tekun, maka itu akan memberi hikmat, itu akan memberi kebijaksanaan, dan itu membuat orang Israel masyhur. Keberhasilan daripada orang Israel, janji kemakmuran, janji berkat yang melimpah yang ada di depan, itu tidak bergantung sekali lagi pada tanah perjanjian. Tanah perjanjian adalah sebuah media yang Tuhan pakai, tempat di mana mereka menikmati janji-janji dan berkat-berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu sendiri itu sangat bergantung, tetapi berkat Tuhan itu sendiri adalah firman-Nya. Jadi apabila orang Israel mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu dengan luar biasa, dengan baik, melakukannya dengan setia, maka mereka akan menjadi berkat, maka hidup mereka akan diberkati di tanah perjanjian. Dan tidak itu saja, kehidupan mereka akan berbeda daripada orang lain, kehidupan mereka menjadi berkat buat bangsa lain, dan kehidupan mereka akan menjadi inspirasi buat orang lain, dan kehidupan mereka juga akan menjadikan bangsa lain memuji kebesaran Tuhan. So, apa refleksi yang bisa kita tangkap pada pagi hari ini? Refleksi yang bisa kita tangkap sama persis. Mulai pada pagi hari ini, kita harus benar-benar mendengar atau membaca kebenaran firman itu setiap hari dan melakukannya dengan setia. Jadi tidak temporary. Jadi memang ada sebuah komitmen yang Tuhan tuntut dalam hidup kita supaya kita baca firman itu yang setia, beribadah itu yang setia, persembahan itu yang setia, perpuluhan itu yang setia. Pokoknya segala sesuatu kebenaran firman Tuhan itu harus kita selidiki, kita dengarkan, kita lakukan dengan setia. Apabila kita bisa melakukannya dengan setia, maka kita akan memiliki hikmat, kita akan memiliki kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan ini akan mengantarkan kita untuk menikmati berkat Tuhan secara maksimal. Karena sekali lagi, seperti yang kita omongin kemarin, bahwa kepemilikan, pencapaian, itu kadang-kadang bukan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu tidak bergantung dengan apa yang kita miliki, apa posisi kita, tidak. Tapi berkat Tuhan itu sendiri datang apabila kita melakukan kebenaran firman Tuhan. So, itu dia renungan kita hari ini. So, ingat sekali lagi teman-teman, dengarkan firman Tuhan, selidiki dengan setia, pahami kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, lakukan dengan setia juga. Apabila kita melakukan keduanya ini, Tuhan mengatakan bahwa nanti kita akan menjadi orang yang memiliki hikmat, kita akan memiliki kebijaksanaan. Dan apabila kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan, dimanapun kita berada, apapun situasi kita, apapun kondisi kita, kita akan bisa keluar dengan kemenangan yang gilang gemilang, sehingga kemenangan yang kita raih, pencapaian yang kita raih itu bisa menjadi berkat buat orang lain, itu bisa menginspirasi orang lain. Hal itu bisa membuat orang lain takjub akan kebesaran Tuhan, bukan kebesaran kita pribadi. Karena sekali lagi, kehidupan kita adalah kehidupan melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan kehidupan semata-mata untuk diri kita sendiri. So, sampai ketemu besok di Saklar hari yang ke-54. Tetap semangat baca Alkitabnya, baca Alkitab kita secara utuh dan menyeluruh. Dadah!